Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan filsafat perspektif Al-Ghazali. Sebelumnya, perkenalkan, saya Eka Wulandari dan dua teman saya, Andarani Fatia Nurrohmah dan Eva Widyaningrum. Lebih jelasnya, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir di Tusia di daerah Khurasan yang lebih dikenal dengan nama Persia pada pertengahan abad ke-5 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 505 Hijriah pada usia 55 tahun. Ayahnya adalah seorang yang sholih yang memintal benang wol lalu menjualnya di tokonya, tepatnya di kota Tus. Ayahnya menekuni sufi dan menjadi ahli tasawuf. Hingga suatu hari, beliau sakit keras. Sebelum meninggal, beliau berwasiat pada Ahmad bin Muhammad al-Rozakani, yaitu sahabatnya, untuk mengasuh Al-Ghazali, juga Ahmad, yaitu saudara Al-Ghazali. Al-Ghazali kecil belajar berbagai ilmu di kota Tusi pada orang tua asuhnya, yaitu Ahmad bin Muhammad al-Rozakani. Kemudian beliau pindah ke Jurjan untuk menimba ilmu pada Imam Abi Nasir al-Ismaili. Lalu dia lanjut lagi berpindah ke kota Naisabur dan mendalami mazhab fikih, usul fikih, mantik, ilmu kalam, dan filsafat. Di Naisabur, beliau juga mendalami pengamatannya, kuat hafalannya. Yang dimaksud kuat hafalannya yaitu memahami makna yang mendalam. Juga cakap dalam berdebat. Dari perjalanan untuk mencari ilmu, Imam Al-Ghazali menciptakan karya-karya dari berbagai ilmu, seperti ilmu kalam, tafsir, usul fikih, tasawuf, mantik, fikih, dan filsafat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eva. Al-Ghazali memiliki beberapa karya. Karya Al-Ghazali sebagai berikut. 1. Ihya'ul Ulum al-Din atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kedua, Maqasid al-Falasifat atau tujuan-tujuan para filosofis. Ketiga, Tahafut al-Falasifah atau kerancuan pemikiran para filosof. Keempat, Al-Munqidz min al-Dalal, yaitu sang penyelamat dari kesesatan. Yang terakhir, karya lain di bidang filsafat, logika, dan ilmu kalam antara lain Mi'yar al-Ilmi atau standar ilmu, Al-Iqtisad fi al-I'tiqad atau moderasi dalam keyakinan, Mahku an-Nadar fi al-Mantiq atau ujian pemikiran dalam ilmu mantik. Selanjutnya, pandangan Al-Ghazali terhadap filsafat dan para filosof. Setelah mempelajari dan memahami filsafat dengan seksama selama 2 tahun dan selama setahun merenungkan dan mengulang-ulang meneliti kebohongan dan penyelewengan yang terkandung di dalamnya. Pada saat itu, Al-Ghazali menemukan pemalsuan dan tipuan-tipuan serta membedakan unsur yang benar dan cuma khayalan. Dalam Al-Munqidz min al-Dalal, Al-Ghazali memberikan klasifikasi filosof, juga memberikan penilaian vonis kekafiran pada mereka. Pertama, pengikut ateisme atau Al-Dahriyun, termasuk golongan filsuf yang mengingkari Tuhan yang mengatur alam ini dan menentang keberadaannya. Kedua, pengikut faham naturalisme Al-Tabi'iyun, termasuk golongan filsuf yang meneliti keajaiban hewan dan tumbuhan dan menyaksikan tanda kekuasaan Tuhan. Akhirnya mereka mengakui beberapa keberadaannya. Yang ketiga,
penganut filsafat ketuhanan atau ilahiyun, termasuk golongan yang terpercaya Tuhan. Dalam Tahafut al-Falasif, Al-Ghazali memandang para filosof telah melakukan kerancuan yang menyebabkan para filosof menjadi ahli al-bid'ah dan kafir. Dari 20 masalah, Al-Ghazali menegaskan para filosof menjadi kafir karena 3 hal, yaitu yang pertama, karena berpendapat bahwa alam itu qadim, di mana sebab qadimnya Tuhan atas alam sama halnya dengan qadimnya ilat atas maklulnya atau ada sebab akibat, yakni dari zat dan tingkatan, juga dari segi zaman. Para filosof kala itu beralasan tidak mungkin wujud yang lebih dahulu, yaitu alam, keluar dari yang qadim atau Tuhan. Karena dengan demikian berarti kita bisa membayangkan bahwa yang qadim itu sudah ada, sedangkan alam belum ada. Yang kedua, para filosof berpendapat bahwa Tuhan tidak mungkin mengetahui hal-hal partikular. Mula-mula pendapat ini dipegangi oleh Aristoteles, kemudian dianut oleh para filosof muslim. Menurut Al-Ghazali, para filosof muslim itu mempunyai pemahaman bahwa Allah hanya mengetahui zatnya sendiri, dengan alasan alam ini selalu terjadi perubahan-perubahan. Jika Allah mengetahui rincian perubahan tersebut, hal itu akan membawa perubahan pada zatnya. Perubahan pada objek ilmu akan membawa perubahan pada yang punya ilmu atau bertambah serta berkurang. Ini mustahil terjadi pada Allah. Al-Ghazali mengkritik seraya mengatakan bahwa para filosof itu telah melakukan kesalahan fatal. Ketiga, penolakan filosof tentang kebangkitan jasmani dan mortalitas jiwa individu. Para filosof muslim sebelum Al-Ghazali berpandangan bahwa yang akan dibangkitkan dari alam kubur menuju akhirat nanti adalah rohani semata, sedangkan jasmani akan hancur lebur. Menurut mereka yang akan merasakan kebahagiaan atau siksaan adalah rohani semata. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai wujud dan sifat Allah. Dalam perdebatan terkait sifat-sifat Allah, Al-Ghazali memegang pendapat yang dipegang oleh Al-Asy'ari. Yang paling baik menurut Al-Ghazali adalah jalan tengah. Lebih tegas, Al-Ghazali menjelaskan Allah adalah satu-satunya sebab alam. Allah menciptakan alam dengan kehendak dan kuasanya. Al-Ghazali juga menetapkan bahwa sifat zat yang diistilahkan dengan sifat salbiyah, yaitu sifat yang menafikan sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat zat Allah. Sifat salbiyah ada 5, yaitu baqa, mukhalafatil lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Sedangkan wujud Allah, Al-Ghazali tidak jauh berbeda dengan pendapat para filosof lainnya, bahwa Tuhan merupakan prima causa atau penyebab utama. Menurut mereka, Allah Esa tak terbilang sama sekali, tidak menyamai makhluk-makhluknya, kekal dan tidak fana. Selanjutnya mengenai iradah Allah dan hubungannya dengan hukum kausalitas. Al-Ghazali sebenarnya tidak mengingkari adanya hukum kausalitas. Namun, yang ia ingkari adalah pendapat para filosof muslim yang mengatakan bahwa hubungan sebab dan akibat merupakan hubungan kepastian atau keniscayaan. Menurutnya, hubungan antara sebab dan akibat tidak bersifat daruri atau kepastian, yang artinya keduanya tidak merupakan hubungan yang mesti berlaku, tetapi keduanya memiliki individualisnya sendiri. Alhamdulillah, sekian penyampaian materi dari kelompok 8. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan apabila ada salah kata dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya bisa dilanjut di WA Group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.